Makanya tatkala mereka pandai memuliakan Al-Quran, pandai memuliakan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, Allah muliakan mereka. Masya Allah. Dan yang lebih dahsyatnya lagi apa? Misalnya kita hidup, akan tetapi kita lebih memuliakan orang dunia. Maksud orang dunia ini orang yang punya pangkat dan jabatan dan kekuasaan, dibandingkan kita memuliakan guru-guru kita ataupun ahli akhirat. Maka jangan harap anak kita menjadi orang alim. Kalau mau anak kita menjadi jahil selama-lamanya, kalau mau keturunan kita nggak dipilih sama Allah menjadi para alim ulama, maka muliakanlah orang dunia melebihi daripada kita memuliakan ahli akhirat. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian tidak membawa barang yang makruh. Dalam pengajian, dari rumah ini kan ada menghadiri majelis ta'lim, tidak membawa barang yang makruh. Ustaz Labib. Saya panggil aja Ustaz Labib, biar kok rokok-rokok kantong, bukan mau bilang jangan bawa rokok. Jadi bawang pun perkara yang makruh. Jadi dalam satu riwayat dikatakan orang yang makan barang, orang yang makan bawang, baik bawang putih maupun bawang merah, maka dalam satu keterangan dikatakan fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati tempat ibadah kami, kata Nabi. Jadi sebelumnya ketika kita harus makan bawang ataupun benda yang makruh, gosok gigi dulu, baru kita hadir majelis ilmu, baru kita pergi ke masjid. Ya, nih. Jadi sterilkan dulu penampilan kita sebelum kita hadir majelis ilmu. Ya. Habis makan saja kita harus bersihkan gigi, mulut kita supaya nggak bau. Apalagi kalau sempat dibawa kemana-mana, ini kan masya Allah. Salah ya? Boleh ya, tidak membawa barang yang makruh. Ustaz malam ini terbawa Ustaz. Kalau terbawa nggak apa-apa. Yang jangan sengaja dibawa. Boleh dibawa dengan catatan, misalnya kita bawa rokok, tawarkan ke saya, Ustaz mau rokok Ustaz. Nah, kalau berani tawar kayak itu besok boleh bawa. Allah. Membawa saja nggak boleh, apalagi kalau sempat kita sudah bawa di rumah Allah ataupun di majelis kita hidupkan, misalnya rokok, yang biasanya kan rokok nih. Nah, di majelis kita hidupkan rokok, di masjid kita hidupkan rokok, masya Allah. Ini kan perkara yang makruh. Setiap majelis yang mulia, kalau di tempat mulia tersebut ada perbuatan makruh, maka malaikat rahmat nggak mau dekat-dekat sama kita. Malaikat rahmat nggak mau dekat-dekat sama kita. Kenapa? Karena kita sudah membuat perbuatan yang dibenci sama Allah, apapun alasannya. Ya ini deh. Jadi dijaga. Kalau pelajaran yang sudah lewat kan ada kita sampaikan, Ronaldo saja masuk lapangan bola tak pernah bawa rokok, apalagi hisap. Messi masuk lapangan bola juga nggak pernah bawa rokok, apalagi hisap. Kita kadang-kadang masuk ke ruangan Kapolres nggak berani bawa rokok, apalagi hisap. Minimal kalau rokok bawa boleh, tapi hisap ya jangan. Apalagi di rumah Allah, apalagi di majelis ilmu. Ya. Oke ya. Adab selanjutnya, ketika kita menghadiri majelis ilmu, memperbaiki penampilan. Ini hukumnya sunnah, memperbaiki penampilan sebelum kita menghadiri majelis ilmu. Ustaz dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis arba'in, hadis yang kedua. Hadis ini dari Sayyidina Umar, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusun fil masjid. Tatkala Sayyidina Umar dan yang lainnya duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin id tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Datang seseorang yang
memakai baju yang sangat putih dan rapi bajunya, Masya Allah. Wa syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya pun sangat hitam dan tersusun rapi. La yura alaihi min athari safar, kelihatan dari wajah orang tersebut ini kayaknya bukan orang yang melakukan perjalanan. Gak ada tanda-tanda musafir sama orang yang datang di majelis Rasulullah, karena dia rapi, bajunya putih rapi, kemudian rambutnya rapi, hitam rapi, Masya Allah. Kemudian orang itu datang hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, datang kemudian duduk di dekat Rasulullah sampai lututnya ini mengenai lutut Rasulullah. Nah, ini saking dekatnya sama Rasulullah. Dan kemudian orang tersebut wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan tangannya ini di atas pahanya. Jadi adab menuntut ilmu itu yang pertama kita memperbaiki penampilan. Kemudian ketika hadir majelis ilmu, kalau di depan masih kosong, kita duduk di depan. Seperti mana kisah yang baru kita kisahkan tadi, ini hadis Nabi, duduk di depan. Penuntut ilmu itu duduk di depan, kecuali datangnya sudah terlambat. Jangan suka duduk di belakang, apalagi tidur. Kalau kita tidur, Masya Allah, ustadznya bilang pulang dari majelis kita ambil yang baik-baik, karena tidur pergi dari rumah pakai sandal buruk, keluar dia ingat ustadz bilang pulang dari majelis ambil yang baik-baik, ambillah yang seleb baik-baik, yang buruknya ditinggal. Ini salah kaprah. Jadi makanya duduk di depan, karena kalau duduk di depan ini kan paling tidak nggak berani tidur. Jangankan tidur, untuk angkat HP saja kadang nggak berani, ada rasa segan, sungkan. Untuk SMS-an pun payah, nggak enak sama ustadz minimal. Tapi kalau duduk di belakang, ustadz kan tak nampak. Kadang ada yang berani sama cewek lagi. Allah, dalam majelis ilmu memang kita nggak bisa merokok nih, tapi kalau chattingan sama cewek, tengok WA, tengok Facebook yang ada gambar-gambarnya yang nggak layak, ini malaikat rahmat juga lari, nggak mau dekat sama kita. Jadi harus dijaga semua. Jadi kedepannya insya Allah kita berebut duduk di depan ya, insya Allah. Kecuali datang terakhir kayak Abang Murad, boleh duduk belakang. Tapi yang lain yang duluan duduk depan. Insya Allah ya, perbaiki penampilan, mandi dulu. Yang makruh kita tinggalkan, cari ridha kita, serbat kita, hadir majelis ilmu. Kemudian duduk dengan sopan dan tidak bergurau. Di dalam majelis ilmu, duduk dengan sopan ini diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu duduk tahiyat akhir. Ada duduk tahiyat akhir. Boleh dipraktikkan aja satu. Salbib depan. Masuk YouTube biar terkenal. Bagusnya duduk seperti ini ketika kita hadir majelis ilmu. Kalau mampu dari awal sampai akhir, ataupun kalau nggak mampu dari awal sampai akhir, misalnya pengajiannya 1 jam, ya udah setengah jam. Oh, nggak mampu setengah jam Ustaz, saya 15 menit aja Ustaz, boleh. Ustaz, saya asam urat Ustaz, jangankan 15 menit, 5 menit pun saya bergetar Ustaz, boleh. Untuk ambil berkahnya duduk sebentar seperti ini, niat ikut Nabi, kemudian boleh duduk bersila. Kemudian duduk yang kedua, duduk tahiyat awal. Ini contoh duduk di majelis yang bagus. Duduk tahiyat awal, sopan duduk seperti ini, Masya Allah. Kalau nggak mampu duduk tahiyat duduk bersila. Coba duduk. Pegang ini. Amanah. Alhamdulillah. Boleh ya, duduk diamalkan untuk keberkahan dan tidak bergurau. Bergurau ini bergurau yang membuat majelis tersebut terganggu. Bergurau yang membuat teman yang kita ajak gurau ini terganggu daripada menerima pelajaran. Tapi kalau bergurau misalnya
ini belajar udah lama nih, dia udah ngantuk-ngantuk tidur, boleh senggol Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekali boleh, nggak ada masalah. Pegang-pegang tepuk belakangnya, ini kan termasuk gurau juga boleh. Nah tapi kalau berguraunya sampai mengganggu majelis, ini nggak boleh ya, bergurau ya. Berbisik-bisik juga termasuk perkara yang nggak dibenarkan ya. Kemudian adab selanjutnya, tidak berbicara ketika majelis taklim dimulai kecuali jika dibutuhkan. Jadi ketika sedang berlangsung majelis, kalau nggak penting jangan ngomong. Nah, inilah faedahnya kalau kita duduk di depan lagi, kan nggak ada berani ngomong di depan bupati. Ada yang berani ngomong, bupati sedang ngomong, kita saf depan ngomong, berani? Nah, berani. Nah, kalau ustaz ngomong, ada yang berani ngomong? Berarti kalau ada lebih menghormati ahli dunia daripada ahli akhirat. Maka resikonya apa? Yang kita sampaikan tadi, kalau kita lebih memuliakan ahli dunia daripada ahli akhirat, maka keturunan kita nggak dipilih menjadi orang alim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang jahil terus, jahil, orang bodoh, dibodoh-bodohi terus. Nah, sehingga tatkala kita dibodoh-bodohin, ya, jadi takut. Selanjutnya, kalau dibutuhkan boleh. Mau tanya misalnya kan, izin dulu Ustaz, nah, mau ngomong misalnya, izin Ustaz bertanya, silakan, tak ada masalah. Yang jangan kita ngomong, nah, yang lain pun ngomong, ini tak baik.